nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Halaman berapa di Ta'liqat Baziyah? Halaman 37. Yang mana ini? Wa qaulu subhanahu infiru khifafa. Oh, ini masih syarah dari Syekh bin Baz ya, penjelasan Syekh bin Baz terkait apa ini? Mas'alatus salisah, masalah al-wala wal bara' ya. Wa hadha khasun bi ahli kitab wal majus. Ini terkait apa ini? Tentang apa ini? Amma baqiyatul kufar fala tuqbalu minhum al-jizyah. Oh, ini terkait jizyah. Ya. Bal yuqataluna hatta yadkhulu fil Islam kal wasaniyin wa syuyu'iyyin wa ghairihim min asnafil kafarati ma'al qudrati ala dzalika. Liqaulillahi ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Baik, Faris, tafadhal, lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alliq rahimahullahu ta'ala wa qauluhu subhanahu wa ta'ala infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qauluhu subhanahu fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun wa muraduhu subhanahu ma'al qudrati ala dzalika liqaulihi azza wa jalla la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa qauluhu subhanahu fattaqullaha mastata'tum al ayata wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuqatil al musyrikina hatta qawiya ala dzalika. Tsumma qala ta'ala fi akhir al-ayati ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min ay qawwahum bi quwwatin minhu. Baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ya. Infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kalian untuk jihad baik dalam keadaan ringan maupun keadaan berat, dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idan salakhal ashhur al-hurum. Ya, ini mengenai kewajiban memerangi selain Yahudi, Nasrani, Majusi yang telah membayar jizyah yang mereka tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka minoritas dengan syarat-syarat. Selain bayar jizyah tiap tahun, mereka juga tidak boleh menampakkan agama mereka. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa idzan salakhal ashhurul hurum, apabila telah habis berlalu bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu apa aja? Muharram, sebelumnya Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Rajab, satu lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram. Fa idzan salakhal ashhurul hurum, apabila telah berlalu, telah habis bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, faqtulul musyrikin, maka perangilah kaum musyrikin haitsu wajadtumuhum, dimanapun mereka kalian dapati mereka, wa khudhuhum, tangkap mereka, wahsuruhum, kepung mereka, wa qudulahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Nah, kalau mereka mau tobat, mau sholat, mau mereka menunaikan zakat, maka biarkan, kasih mereka jalan. Innallaha ghafurur rahim. Wa muraduhu subhanahu ma'al qudrah ala dzalik. Nah, yang Allah maksudkan ini kalau kita memiliki kemampuan akan hal itu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali
sesuai dengan kemampuannya dan juga berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Wa li annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuqatil musyrikin hatta qawiya ala dzalik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidaklah memerangi musyrikin hingga beliau memiliki kekuatan akan hal ini. Makanya di Mekah itu fasenya bukan fase jihad waktu awal-awal, fase bersabar, memupuk keimanan, ya. Baru ketika di Madinah sudah ada kekuatan, baru memerangi musyrikin di perang Badar. Tsumma qala ta'ala fi akhiril ayah, kemudian Allah berfirman di akhir ayat mengenai surah Al-Mujadalah itu, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mengenai orang yang menerapkan al-wala wal bara ini, ya, yang menerapkan al-wala wal bara, ya, yang Allah Ta'ala menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka mengklaim cinta pada Allah dan hari akhir, namun mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu abahum aw abanahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Walaupun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, ikhwan, saudara mereka, kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah catat di kalbu mereka, Allah tetapkan di kalbu mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan mereka dengan roh, dengan kekuatan darinya. Wa yudkhiluhum jannat, itu kan. Ulaika, mereka itu siapa? Ya, mereka itu siapa? Ulaika, mereka itu adalah alladzina yabta'iduna an mahabbatin wa mawaddati man hadallaha wa rasulah. Orang yaitu mereka yang menjauhi sikap cinta berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, maka mereka Allah tetapkan keimanan, asbatallahu fi qulubihim. Allah kokohkan di kalbu mereka keimanan. Ya. Allah tegarkan keimanan di kalbu mereka. Wa ayyadahum bi ruhmin, Allah berikan ta'yid. Ta'yid itu ayyadahum apa sih? Ayyadahum ta'yid, ya, yaitu Allah berikan kepada mereka kekuatan. Allah kuatkan mereka, ya, dengan roh darinya. Ya, dengan roh yang dimaksud di sini adalah dengan wahyu. Ya, roh, ya, yang dengannya hati akan jiwa menjadi hidup, yaitu dengan wahyu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Roh di sini maknanya adalah wahyu. Kami tegarkan mereka dengan wahyu dari kami, dengan hujjah dari Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, itu maksudnya. Ya, taib. Ay qawwahum, Allah kuatkan mereka biquwatin minhu, dengan kekuatan darinya. Maka orang yang menerapkan al-wala wal bara, maka mereka itulah orang-orang yang dikuatkan imannya. Ya, karena memang seseorang akan menghadapi posisi dilematis. Apakah dia pilih kerabatnya, temannya yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sehingga enggan untuk membenci mereka, memusuhi mereka, mengkafirkan mereka, padahal konsekuensi dari keimanan ialah membenci, memusuhi, mengkafirkan orang musyrik, orang kafir. Paham gak sini? Ya, nggak mungkin berkasih sayang, bermesra-mesraan, apalagi membangun loyalitas kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tidak, mesti dibenci. Dan inilah rukun pertama dalam iman, rukunnya pertama dalam iman, yaitu kufur kepada taghut. Fama yakfur bi taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman pada Allah. Apa makna kufur kepada taghut? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu anta taqida butlana ibadati ghairillah. Anda meyakini batilnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya. Kemudian wa tatrukaha, Anda menjauhinya. Ya. Anda menjauhi, meninggalkan, ya, peribadatan yang diberikan kepada selain Allah tersebut. Ya. Kemudian Anda memusuhi mereka, membenci mereka, wa tukaffiru ahlaha, dan Anda mengkafirkan pelakunya. Pelaku apa? Orang-orang yang memberikan peribadatan kepada
selain Allah. Ya, walaupun mereka itu kerabat kita. Ya. Maka musyrikin, kafirin wajib kita benci, wajib kita musuhi. Walaupun kebencian permusuhan kita tidaklah berkonsekuensi bertindak sewenang-wenang. Paham nggak? Kita diatur juga dalam syariat. Kalau malah menimbulkan mafsadat, mudorot, maka nggak boleh. Ya, ada orang kafir, kita kelepak palanya, kita kelepak palanya. Terus dia macam-macam, kita bacok. Ya, nggak boleh. Malah menimbulkan mudorot. Paham nggak sini? Ya. Nah, yang ada ialah sekarang 3 hal ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah kita yakini batilnya peribadatan mereka, agama mereka, perbuatan mereka, orangnya, kita benci juga. Benci pelakunya, memusuhi pelakunya, dan kafirkan pelakunya. Itulah Islam, bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, pekan lalu telah kita sebutkan, termasuk semua kafirin non muslim di negeri ini. Nggak ada tuh ceritanya saudara sebangsa setanah air, nggak ada. Ya, nggak ada, titik. Kita itu saudara itu diikat oleh ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Allah sebutkan fa in tabu aqamu sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka taubat dari kesyirikan masuk Islam, mereka mau sholat, mereka mau menunaikan zakat, mereka saudara kalian dalam beragama. Ya, nggak ada tuh namanya saudara diikat oleh sebangsa setanah air. Abu Jahal, Abu Lahab itu saudara sebangsa setanah air dengan Rasulullah SAW. Sama-sama Makki, penduduk Mekah. Nggak ada ceritanya. Bahkan Abu Lahab bukan cuma sebangsa setanah air, paman apa? Paman kandung. Bahkan bukan cuma paman, apalagi plus besanan putri Rasulullah SAW merupakan mantu Abu Lahab. Ya. Namun hal ini tidaklah mencegah sikap tegas profesionalisme dalam beragama oleh Rasulullah SAW. Kafir ya kafir. Paham gak sini ya? Taib. Ini al-wala wal bara, ini ujian bagi seorang ahli tauhid. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, ya, man ata Allah, man ata ar-Rasul wa wahadallah. Siapa yang sudah mentaati Rasul, mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Maka enggak boleh bagi dia, enggak boleh dia itu untuk cinta, menjalin cinta kasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut kerabat terdekatnya. Ya. Kerabat terdekatnya. Pekerja bosnya itu kafir, sama dia mesti memandang kebencian pada bosnya, permusuhan, mengkafirkan bosnya. Kalau bosnya itu non muslim, tidak ada cerita. Ya, bosnya baik, ya, suka ngelebihin gaji, ngasih bonus, tidak ada. Nggak boleh kagum kepada orang kafir, nggak boleh kagum kepada orang kafir, nggak boleh. Kita kan banyak tuh kagum sama orang-orang Jepang katanya disiplin, nggak boleh kagum sama orang-orang kafir. Sehebat-hebatnya orang kafir dia punya keburukan yang paling buruk, itu apa? Kekafiran, apalagi kesyirikan. Ini syirka la dzulmun azim. Kesyirikan, kezaliman yang paling besar. Nggak ada ukhuwah itu dibangun di atas tanah air, nggak ada. Ya, di atas watoniyah nggak ada. Paham sini ya? Ya. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian ya footnote nomor 2 itu yang mana ya? Yang berikutnya. Dibaca Faris footnote-nya, footnote nomor 7. Baca dulu matannya Faris. Wa ilam arsyadakallah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad bin Ibn Wahhab, i'lam arsyadakallahu. Qala syari rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullahu i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Jama'a rahimahullahu
baina ta'limi wad du'ai. Baik. Nah, ini aja penjelasan dari Syekh bin Baz. I'lam arsyadakallah. Ketahuilah semoga Allah membimbing Anda ya li taatihi untuk mentaatinya. Ya. Ini seakan-akan pembukaan risalah ketiga ya. Ya, karena telah berlalu 2 risalah. Risalah yang pertama Masailul Arba'. Ya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Risalah yang kedua 3 permasalahan. Ya. Ya. 3 permasalahan itu apa? Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebutkan. Ya. Ya, kata Syekh i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Wa man ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Kemudian beliau membawakan ayat ya, as-tsaniyah ya anna Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun wairuhu fi ibadatih la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. As-salisah ini man ata'ar rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Nah, itu risalah yang kedua. Nah, risalah yang ketiga, ini yang beliau sebutkan, i'lam arsyadakallahu li taatihi. Ya, ini risalah yang ketiga. Annal hanafiyyata millata ibrahima, itu dan seterusnya. Ini risalah yang ketiga. Ya. Baik. Arsyadakallah, ini doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bagi siapa saja yang membaca kitab beliau ini, mempelajarinya, ya. Taib, irsyad di sini adalah hidayah. Hidayah adalah shawab atau taufik. Berarti Syekh seakan-akan mengatakan, ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada Anda untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Itu maksudnya. Ya. Ar-rusyd itu didul baghyu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Ya. Rusyd itu didul ghai. Ghai itu kesesatan. Lawan dari kesesatan petunjuk. Nah, itu rusyd. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Telah jelas mana kesesatan, mana rusyd, mana hidayah, mana ghai. Taib. Ya, doa ya. Doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada siapa saja yang membaca buku beliau ini. Ya, kata Syekh bin Baz, i'lam arsyadakallahu li taati jama'a rahimahullah taala baina ta'lim wa du'a. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini jamaah, beliau menggabungkan antara ta'lim, pengajaran dan doa. Pengajarannya apa? Yang beliau sebutkan. Ya. Ya. Ini mengenai ya Hanifiyah, millah Ibrahim, dan doa. Doa yang beliau panjatkan bagi segenap orang-orang yang ya, membaca buku beliau ini. Kita didoakan oleh Syekh li taatihi. Ya, apa sih maksudnya mentaati Allah? Imtisal ma amarallahu bih, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wajtinab ma nahallahu an, menjauhi apa yang Allah larang. Itulah at-ta'ah. Ya, itulah ketaatan. Ya. Kemudian baca lagi matan berikutnya, Faris. Di footnote nomor 8. Qala al-muallif rahimahullahu taala di matan di halaman 33 berarti balik lagi. Li ta'atihi anal hanifiyata. Baca aja dulu. Anal hanafiyata. Anal hanifiyata millatu Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-dina. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, kata Syekh, i'lam arsyadakallah li ta'atih. Ketahuilah semoga Allah membimbing Anda untuk mentaatinya. Annal hanafiyata, bahwasanya hanifiyah millatu Ibrahim. Itulah millahnya Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Anta abudallaha wahdah. Itu Anda beribadah pada Allah semata. Mukhlishan lahuddina. Anda memurnikan agama ini ibadah hanya kepadanya. Wabidzalika amarallahu jami'an nas, maka dengan demikianlah Allah memerintahkan segenap manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka manusia untuk hal tersebut, yaitu beribadah hanya kepada Allah.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Baik, dijelaskan, dibacakan itu penjelasan dari Syekh mengenai Hanifiyah. Fadhal. Qala asy-syari' rahimahullahu ta'ala al-hanifiyatu millatu Ibrahim wa hiya an ta'budallaha mukhlishan lahud-din wa hiya allati qala Allahu fiha li nabiyhi thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Fal hanifiyatu hiyal millatu allati fiha al-ikhlasu lillahi wa muwalatuhu wa tarkul isyraki bihi subhanahu. Wal hanifu huwa alladhi aqbala 'ala Allahi wa a'rada 'amma siwahu wa akhlasa lahul ibadata ka Ibrahim wa atba'ihi wa hakadzal anbiya'u wa atba'uhum. Baik, kata Syekh bin Baz, al-Hanifiyah itulah Hanifiyah millah Ibrahim. Nah, Allah sebutkan banyak di Al-Qur'an, ya, terutama di ayat-ayat Mekah. Mengapa Allah sebutkan sering sekali Allah sebutkan milah Ibrahim, milah Ibrahim, milah Ibrahim? Ya, dikarenakan ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Ushul Salasah beliau. Dikarenakan orang-orang musyrikin Quraisy yang dikhitab oleh Allah, yang Allah firmankan ayat-ayat ini banyak itu untuk mereka, musyrikin Quraisy mengenal Nabi Ibrahim. Berikutnya musyrikin Quraisy bukan hanya mengenal Nabi Ibrahim, namun mereka mengklaim Nabi Ibrahim adalah junjungan mereka. Berikutnya juga musyrikin Quraisy mereka mau beribadah kepada Allah melalui syariat Nabi Ibrahim. Makanya mereka haji, mereka umroh, mereka doa, ya, mereka bernazar. Itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Umar bin Khattab di masa jahiliyah pernah bernazar untuk i'tikaf di Masjid Al-Haram. Ya. Kemudian setelah masuk Islam ditanyakan hal itu kepada Nabi, maka Nabi SAW memerintahkan Umar untuk memenuhi nadar tersebut, yaitu i'tikaf. Nadarnya di masa apa? Jahiliyah. Di masa jahiliyah. Baik. Nah, jadi karena aspek-aspek inilah musyrikin Quraisy yang paham siapa Nabi Ibrahim, mereka mengklaim Nabi Ibrahim adalah di atas agama mereka. Nabi Ibrahim ibadahnya diikuti oleh mereka, maka Allah sebutkan di banyak ayat milah Ibrahim, milah Ibrahim, milah Ibrahim. Agar musyrikin Quraisy sadar bahwasanya milah Ibrahim itu tidak demikian. Maka ini diantara ya thariqah dalam dakwah menyampaikan al-haq kepada kaum. Misalkan suatu kaum mengklaim mengikuti madhab Syafi'i, maka kita sampaikan akidah yang benar, ya, ajaran yang benar dari Imam Syafi'i, dan para ulama Syafi'iyah. Ini pula yang diwasiatkan oleh Syekh Rabi dan para ulama yang lainnya. Syekh Rabi bin Hadi Al-Wadi, ya, bin Hadi Al-Madkhali, ya, itu beliau pernah mengatakan, antum ini, ya, kalau di Indonesia, ya, ini beliau sampaikan di majelis beliau waktu itu ba'da asar di rumah beliau waktu masih di Mekah. Kalau kalian orang Indonesia, jangan sampaikan perkara dakwah ini kepada umat di Indonesia, artinya umat yang belum kenal ngaji salafi gitulah, ya. Ya. Jangan sampaikan kepada mereka nama-nama tokoh-tokoh yang mereka tidak kenal atau mereka kenal namun mereka musuhi. Jangan sampaikan ke masyarakat umum, ini kata Syekh bin Baz, ini kata Syekh Fauzan, ini kata Syekh Al-Albani, ini kata Syekh Utsaimin. Dimusuhin duluan. Ini kata Syekh Amin Asy-Syinkiti, dimusuhin duluan. Ini kata Ibnu Taimiyah, dimusuhi. Ini kata Ibnu Qayyim, dimusuhi. Terus kita mau menyampaikan al-haq gimana? Sampaikan dengan mengutip kalam ulama yang mereka tahu. Ini kata Imam An-Nawawi, kata Imam Syafi'i, kata Muzanni, ya. Ini kata imam-imam yang mereka kenal, Ibnu Hajar, ya. Ibnu Daqiq Al-Aid, Ad-Dhahabi, Ibnu Katsir yang mereka kenal, yang mereka akui. Sampaikan demikian, ya. Bahkan ya ikhwah, Al-Maqrizi, salah seorang ulama Syafi'iyah yang mazhabnya Syafi'i, namun akidahnya beliau mengikuti Ibnu Taimiyah. Ketika beliau menulis kitab-kitab yang terkenal itu, pernah dikaji di sini syarahnya, Tajrid Tauhid, ya, Al-Mufid, itu beliau kalau dalam ilmu hadis mungkin sudah mentadlis, ya,
Namun tadlis itu tidak selamanya tercela. Ya. Artinya beliau tidak menulis sumber rujukan asli itu dari mana. Padahal di buku tersebut beliau banyak mengutip dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih. Hanya karena waktu itu beliau hidup di tengah-tengah Asy'ari yang notabene anti terhadap Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka beliau menyampaikan risalah tersebut Tajrid Tauhid Al-Mufid tanpa mengutip ini adalah ucapan Ibn Taimiyah di bukunya, enggak. Udah disampaikan aja. Ini larangnya, diharamkannya kesyirikan, diharamkannya beribadah kepada selain Allah, diharamkannya rukuk kepada selain Allah, diharamkannya tawaf di kuburan, diharamkannya ini dan itu dari segala macam peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Kalau mau di cross check, check and recheck, maka ucapan-ucapan beliau itu hakikatnya adalah ucapan Ibn Taimiyah rahmatullah alaih. Kenapa beliau nggak sebutkan? Karena dikhawatirkan ditolak duluan. Paham gak sini? Makanya di Muqaddimah Syarah Fadlul Islam, Syekh Shalih Al Fauzan menceritakan dahulu di negeri India, ada imam sholat yang setiap subuh setelah di dalam doa kunut subuhnya selalu di akhir doa kunut subuhnya selalu melaknat Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan di India ini ma'ruf, sering terjadi pertukaran pelajar antara dua madrasah hadisiyah, Darul Hadis, apakah itu di Deoban dan yang lainnya, dengan madrasah Najdiyah. A'immatud dakwah itu banyak belajar hadis di India, termasuk Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab yang bukunya kita kaji atau pernah dikaji di sini, yaitu bukunya Hukmu Takfir Muayyan wal Farq bainal hujjah bainal hujjah wa qiyamil hujjah, fahmil hujjah wa qiyamil hujjah. Syekh Ishaq bin Abdurrahman dan abangnya Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan itu menuntut ilmu di India. Belajar hadis di India. Musnid dari Najd itu banyak belajar hadis di India. Menyaksikan imam sholat tiap hari melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kunut subuh. Di kunut subuh. Ini Syekh Indianya, ini ahli hadis, beliau bukan Hanafi. Kalau Hanafi enggak kunut subuh. Beliau mungkin Maliki atau Syafi'i. Karena yang kunut subuh Maliki dan Syafi'i. Kemudian ditanyakan oleh seorang a'immah dakwah ini, Syekh, bagaimana pendapat Anda? Ini Syekh ini hafal Sahih Bukhari. Yang doain Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terus. Dia tahu buku-buku Bukhari kayak gimana. Jadi dia tahu buku-buku Imam Bukhari itu seperti apa, ciri khasnya. Di kitab As-Sahih. Beliau diberikan Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid Fadlul Islam dari dua buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab penulisnya bagaikan Sahih Bukhari. Judulnya itu terkadang ayat atau hadis. Dibawakan di bab qaulillahi ta'ala, bawakan ayat hadis gitu. Yang kita baca Fadlul Islam. Itu matannya itu ayat hadis. Adapun yang syarahnya itu kan yang perkataan Syekh bin Bas di buku ini Di kitab Tauhid juga demikian. Di kitab Tauhid bab fadl tauhid wa may yukafiru minadz-dzunub, Syekh membawakan ayat hadis. Udah pindah ke ayat berikutnya. Maka imam sholat ini tahu dia thariqah Imam Bukhari, tapi dia nggak tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis Kitabut Tauhid di atas thariqahnya Imam Bukhari. Maka disobek sama salah seorang a'immatud dakwah itu covernya. Covernya kalau buku nih ada ini apa namanya? Ta'lif siapa? Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dicoret. Dirobek. Disodorkan oleh salah seorang a'imah dakwah. Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang buku ini? Coba saya baca berapa hari. Dibaca sama Syekh tersebut. Dia bilang ini buku bagus, ini pasti pengarangnya Imam Bukhari ini. Ini thariqahnya Imam Bukhari, enggak lain. La ghair kata dia. Ini thariqahnya Imam Bukhari ini nulis kitab ini. Ini Imam Bukhari pasti ini. Tapi saya baru tahu nih Imam Bukhari nulis buku kayak begini. Judulnya apa ini? Kitab Tauhid. Kan di Sahih Bukhari juga ada Kitab Tauhid.
Ya, di bagian Sahih Bukhari ada sub namanya kitab tauhid. Ini pasti kitab tauhid berbeda sama di Sahih Bukhari nih. Ini Imam Bukhari nih, bukan yang lain nih. Ya. Gimana sih bukunya? Bagus, mengajarkan akidah yang benar. Itu pengarangnya yang Anda laknat tiap subuh setelah kunut subuh. Syekh tersebut akhirnya menyesal, kemudian membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lainnya, ya, dan akhirnya ya meninggalkan kebiasaannya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kayak begitu. Ya, terkadang kebenaran itu ditadlis, tidak disampaikan siapa sang empunya, pemilik ucapannya. Begitu. Antum pulang kampung, orang kampung antum, ya, nggak kenal itu dengan Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Ini bukunya Syekh bin Baz, kita baca syarahnya. Kalaupun kenal, ya image-nya buruk, begitu kan. Ya, udah kok usah sampaikan kalam Syekh bin Baz. Kita sampaikan jawaban. Ya, udah kalam ulama yang mereka kenal. Ya, kalam ulama yang mereka kenal. Imam Syafi'i, ya, Imam Nawawi. Nah, sampaikan aja yang mereka kenal. Baik, bisa dipahami sini ya. Nah, mana lagi tadi? Udah dibaca tadi Faris? Ya. Udah ya. Hanifiyah millatu Ibrahim. Hanifiyah adalah milah agamanya Ibrahim. Ya. Wa hiya an ta'budullah mukhlishan lahuddin, yaitu Anda beribadah pada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Ya. Wa hiya allati qala Allahu fiha, itulah milah Ibrahim itulah yang Allah berfirman tentangnya li nabiyyih kepada nabinya, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya. Ini Nabi Ibrahim Hanif di antara sifat-sifat Nabi Ibrahim. Namun Hanif di sini bukan maknanya lurus, tapi mu'rid anisyirk wa ma'ilun anhu bil kulliyah ila tauhid. Karena secara bahasa Al-Hanif itu dari kata Al-Hanfu. Apa sih makna Al-Hanfu? Al-mailu, condong. Ya. Maka makna Hanifiyah kalau secara bahasa al-millah al-ma'ilah anisyirk ila tauhid. Yaitu millah, ya, agama yang dia menyimpang dari kesyirikan, condong kepada tauhid. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Summa auhayna, kemudian kami wahyukan ilaika kepada engkau anittabi millata Ibrahim hanifa, hendaknya engkau mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Fal hanifiyah hiyal millah, dia adalah millah allati fiha al-ikhlasu lillah wa muwalatuhu, yang di dalam agama, yang di dalam milah tersebut ikhlas. Ikhlas ini bukan makna yang kita pahami legowo, ridho, bukan, tapi memurnikan ibadah lillah kepada Allah, wa muwalatuhu, dan berwala kepada Allah, berwala berloyalitas, mencintai Allah, wa tarkul isyraq bihi subhanah, meninggalkan kesyirikan pada Allah. Wal hanif huwa alladhi aqbala 'ala Allah wa arada 'amma siwa, maka seorang yang hanif ialah orang yang menghadapkan dirinya hanya kepada Allah dalam ibadah, dan a'rada, dia berpaling, ya, dari selain Allah. Wa akhlasa lahu al-ibadah, dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya, ka Ibrahim wa atba'ih, seperti Ibrahim dan pengikutnya, wa hakadzal anbiya wa atba'uhum, demikianlah seluruhnya para nabi dan pengikut mereka. Barakallahu fiik. Kemudian lanjut, Faris, baca lagi matan. Matannya tadi udah. Yaitu milah Ibrahim anta abudullah wahdah mukhlishan lahuddin. Yaitu Anda beribadah pada Allah, ya, semata dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Ya. Terus baca lagi.
Qala syarih rahimahullah ta'ala, qala wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha fa amarahum bitauhidi wal ikhlasi wa khalaqahum liya'buduhu wa amarahum bi an ya'buduhu wahdahu fi salatihim wa shaumihim wa du'aihim wa khaufihim wa rajaihim wa dzabhihim wa nadharihim wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati kullihi lillahi kama qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qala subhanahu fa'budillaha mukhlishan lahu wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum hadhihi al-ibadatu hiya allati khuliqa laha an-nasu khuliqa laha as-saqalanu wa hiya as-saqalani wa hiya tauhidullahi wa ta'atu awamirihi wa yatinabu nawahihi. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya'ni yuwahhiduni fil ibadati wa yakhussuni biha bi fi'lil awamiri wa tarkin nawahi ila ghairi dzalika minal ayati. Baik. Ya, kata Syekh bin Baz, wa bidzalika amarallah, ya. Yang demikianlah amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Allah memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka karena hal tersebut. Ya. Wa bidzalika, ini isyarah kembali kepada apa? Anta abudallaha mukhlishan lahuddin. Karena hal tersebutlah, karena perintah beribadah kepada Allah semata. Ya, dengan memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah, maka kata Syekh amarallahu jami'an nas, Allah memerintahkan semua manusia, orang Arab, orang non Arab, Asia, Eropa, Afrika, pria, wanita, semua, budak atau tuan, kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, kulit coklat, kulit merah, semua, ya, semua manusia, dari Adam sampai orang yang terakhir, ya, di dunia ini, yang lahir di dunia ini, semuanya Allah perintahkan semua untuk beribadah dengan memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, ubudu rabbakum, ya, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, kata Syekh bin Baz, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Ya. Ini di matan. Fa amarahum, maka Allah memerintahkan mereka bitauhidi wal ikhlas, yaitu agar mereka bertauhid dan memurnikan ibadah hanya pada Allah. Wa khalaqahum liya'budu, Allah menciptakan mereka agar mereka beribadah kepadanya. Dan memberikan ibadah kepada Allah itu berarti menunaikan hak Allah. Ya, Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Apakah engkau tahu, wahai Mu'adz, apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba? Setelah Mu'adz menyatakan Allah wa Rasulullah alam, maka Nabi menyatakan aya'budu haqqullah 'alal ibad aya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan hamba, yaitu hamba beribadah hanya pada Allah dan hamba tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah artinya memberikan ibadah kepada selain Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa khalaqahum liya'budu wa amarahum bi ayya'buduhu wahdahu fi salatihim. Allah memerintahkan mereka agar mereka beribadah pada Allah dalam salat mereka, wa shaumihim, puasa mereka, wa du'aihim, doa mereka, wa khaufihim wa rajaihim, takut mereka, takut ibadah bukan takut tabi'i, wa rajaihim, dan harapan mereka, wa dzabhihim, sembelihan mereka, wa nadrihim, nazar mereka, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya min anwa'il ibadah, ya, dari segala jenis ibadah, semua jenis ibadah, ya, bukan cuma sholat, doa, istighosah, ya, tawaf, ya, nggak boleh tawaf dengan niat memuliakan itu kepada selain Allah. Ya. Mana lagi tadi?
kulluhu lillah, semuanya itu harus diberikan pada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan juga firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada yang lain. Hanya kepada Engkau ya Allah kami isti'anah, memohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Dan Allah Ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lah, ya, beribadahlah kalian pada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut hanya pada Allah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kalian pada Rabb kalian. Hadhil ibadatu ya hiya allati khalaqaha an-nas, ibadah inilah yang karena ibadah inilah manusia diciptakan. Wa khuliqalaha as-saqalan, ya, diciptakan dua makhluk yaitu jin dan manusia. Wahiyat tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah, wa ta'atu awamirih wa ijtinabu nawahihi, ya, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Liya'buduni itu aslinya ada ya mutakallim, yakni yuwahiduni fil ibadah, yaitu agar mereka mentauhidkan aku dalam ibadah. Wa yakhussuni biha, agar mereka mengkhususkan ibadah tersebut hanya kepadaku. Bi fi'lil awamiri, dengan melaksanakan segala macam perintah. Wa tarkin nawahi, dan meninggalkan segala macam larangan. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan yang lainnya dari ayat tersebut. Nah, gantian juga ke ihsan. Baca dulu matanya, Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati. Baik. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid, ya, perintah yang paling agung yang Allah perintahkan pada hamba adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah. Ifradullah yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya nggak boleh diberikan ibadah tersebut kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Yang namanya esa, ya, yang namanya esa nggak ada yang kedua. Itu bedanya esa dengan pertama. Kalau bahasa kita, ya, kalau bahasa kita esa dengan yang pertama. Baik, sama dengan kul huwallahu ahad. Ya, ahad. Ya. Itu beda dengan al-awwal. Nah, ya. Baik, Allah yang Maha Esa. Ya, kalau di Al-Ikhlas yang kita tahu, karena surat Al-Ikhlas itu ada dua sebenarnya. Al-Ikhlas yang kul huwallahu ahad, satu lagi Al-Ikhlas yang kul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang di kul huwallahu ahad itu al-ikhlas, pemurnian, ya, pengesaan Allah dalam hal nama dan sifat. Ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah sifatnya tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Wa lam yakul kufuwan ahad. Nah, dan tidak ada yang sekufu, sepadan dengan Allah dengan sesuatu apapun. Allah sebutkan Allahus Samad. Allah As-Samad, tempat bergantung. Ya, nama dan sifatnya. Kalau di Qul ya ayyuhal kafirun itu al-ikhlas, pemurnian Allah dalam ibadah. Pemurnian Allah dalam ibadah. Qul ya ayyuhal kafirun, lihat tuh. Orang kafir musyrikin padahal mereka beribadah pada Allah. Namun Allah katakan, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tuh lihat, berpas diri. Enggak akan, never ever, forever, enggak akan beribadah kepada apa yang kalian sembah. Nah, perhatikan ayat berikutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Apa artinya? Dan kalian tidak pula menyembah apa yang aku sembah. Padahal musyrikin Quraisy beribadah banyak kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam mereka tawaf di Ka'bah. Ya, mereka mensucikan Ka'bah. Bahkan mereka berebut ketika meletakkan Hajar Aswad. Mereka menjauhi Ka'bah kalau sedang junub, haid, dan nifas. Mereka haji, mereka umrah, mereka berdoa pada Allah. Ya. Bahkan ketika Raja Abraha datang mau hancurin Ka'bah, mereka yakin nanti Allah tolong.
Ya, nggak bakal dia periksa mereka. Nanti juga Allah turun langsung untuk ya membereskan pasukan Abraha ini. Ya, sebagaimana kisah ya Abdul Muttalib yang datang kepada Raja Abraha minta dikembalikan hewan ternak yang dicuri, dirampok oleh Raja Abraha di pinggir kota Mekah. Ya, untuk dimakan sebagai persiapan menyerang Ka'bah. Ya. Ternyata setelah tahu kedatangan Abdul Muttalib yang merupakan tokoh ya Quraisy, ya, cuma minta dibalikin hewan ternak yang diambil. Abraha tertawa. Kata Abraha, saya pikir sekelas kamu ingin nego, jangan diserang. Simbol orang Arab saat itu yaitu Ka'bah. Ternyata urusannya gini. Wa manahnu nahnu rabbul ibil. Adapun kami sang pemilik ya ibil onta, ya kita minta balikin. Adapun kamu mau nyerang Ka'bah, urusan kamu sama Rabbul Ka'bah. Tuh lihat, nah, urusan kamu sama Rabbul Ka'bah. Yakin? Ya, yakin. Turun dah itu. Ya, ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai orang Mekah, apakah kalian tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah? Apakah kalian tidak melihat orang Mekah apa yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah? Orang Mekah melihat sendiri. Ya. Bagaimana hancurnya pasukan Abraha? Hancurnya. Ya. Mereka melihat sendiri. Makanya nggak usah khawatir Ka'bah bakal dibom nuklir sama Iran, sama Yahudi, Israel, sama Amerika, sama Rusia, sama Suriah, enggak, sama Yaman Houthi maksudnya yang komunis, yang Syiah. Ya, nggak usah khawatir. Abdul Muttalib aja nggak khawatir, masa kita khawatir? Abdul Muttalib aja nggak khawatir. Abdul Muttalib itu kafir, ya, musyrik. Dan ternyata orang-orang Mekah Allah nafikan ibadah mereka kepada Allah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di di tafsirnya. Kenapa? Karena peribadatan orang musyrik gugur, terhapus, musnah, sirna, tanpa ada sisa. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapus amalan dan kau menjadi orang yang merugi. Mana lagi tadi? Ya. Udah dibaca belum syarahnya Ihsan? Belum. Ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Bazin wa 'azamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati fa tuqsaduhu bil ibadati duna kulli man siwahu. Fala ta'budu ma'ahu lana hiya jazimah. Fala ta'bud ma'ahu sanaman wala nabiyyan wala malakan wala hajaran wala jiniyan wala ghaira dzalika. Baik. Ya, ini muhim jiddan ini. Tauhid a'dhamu ma amarallahu bih. Ini penting sekali. Tauhid adalah perintah yang paling besar yang Allah perintahkan pada kita. Para nabi diutus, ya, kitab diturunkan untuk urusan tauhid. Para nabi diutus bukan untuk mengurusi selain tauhid. Walaupun zahirnya, ya, kaumnya Nabi Lut itu berperilaku buruk, yaitu kaum Sodom. Namun Nabi Lut alaihissalam tidak diutus untuk memberantas, ya, sikap abnormal dari kaumnya, yaitu suka melakukan liwat, homoseksual. Namun penyakit utama yang ada di kaumnya Nabi Lut adalah kesyirikan. Dengan kesyirikan inilah lahir kebobrokan berikutnya. Salah satunya liwat. Ini yang mesti dipahami ya. Syekh Rabi punya buku itu namanya Manhaj Da'wati Al-Anbiya. Manhajul Anbiya fi da'wah ilallah. Ya, fihi naql wal aql. Ya, metode dakwah para nabi. Ya, para nabi Allah tidak utus untuk memberantas ya penyakit yang ada di kaumnya selain kesyirikan. Bukan, tapi kesyirikan dulu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut.
Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini tugasnya apa? Menyampaikan pada umat, ani ibudullah, beribadahlah pada Allah dan jauhilah tagut peribadatan kepada selain Allah. Nah, ini penting sekali, ini harus dipahami. Maka segala perkara itu penting, namun yang terpenting adalah tauhid. Maka dakwah yang pertama dan utama adalah tauhid. Ya. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhidu. Yang pertama, yang paling penting, yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, fataqsiduhu bil ibadah. Fataqsiduhu maknanya fatanwih. Fatanwih. Anda niatkan dia, niatkan kepada Allah, hu-nya itu kepada Allah. Bil ibadah, hanya dengan ibadah Anda tujukan ibadah tersebut kepada Allah, ya, duna kulli man siwa, ya, bukan atau tanpa semua selain Allah. Kita tidak berikan ibadah kepada siapapun selain Allah, tidak kepada nabi yang diutus, malaikat yang didekatkan, apalagi kepada Nyi Roro Kidul, pada Mbah Wong Rekso, ya, kepada penunggu-penunggu di jalan yang minta tumbal. Nggak bisa. Fala ta'bud ma'ahu sanaman wala nabiyyan wala malakan wala hajaran wala jinniyan wala ghaira dzalik. Fala ta'bud ma'ahu. Janganlah Anda beribadah ma'ahu, di samping Anda beribadah kepadanya, namun Anda juga beribadah kepada sonam, kepada patung, kepada nabi, kepada malaikat, kepada batu, kepada jin, pada pohon, ya, pada Syekh Abdul Qadir Jilani, pada Mbah Wong Rekso, pada Nyi Roro Kidul. Nggak boleh, ya. Pada Dewi Sri, Dewi Sri memang bisa diibadahi oleh umat muslim. Oh iya, bahkan tokoh yang bilang semakin panjang jenggot semakin goblok, itu kalimat goblok terpaksa saya kutip karena ucapan asli dia. Itu menyatakan boleh orang Islam kalau dia panen ngasih sesaji kepada Dewi Sri, nyadron kepada, ya, sedekah laut, nyadron, nggak apa-apa, itu sedekah laut bagus katanya. Dia membolehkan ibadah ke Dewi Sri. Ya dan billah, walaupun mungkin versi dia itu bukan ibadah. Dewi Sri, wah, tauhid agama sebelah. Tahu antum Dewi Sri? Hah? Nggak tahu, baguslah. Artinya dia yang dipertuhankan oleh agama lain. Ya, simbol apa dia katanya? Itu Dewi apa? Dewa apa? Dewi ya, kalau cewek ya. Apa? Muannas. Apa? Panen ya, pertanian ya. Pertanian. Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Terus lanjut Ihsan, baca di matan. Qala Syekh rahimahullah taala wa a'dhamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wad dalilu qaulu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik. Ya, kemudian kata Syekh wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Kemudian yang paling besar yang Allah larang, kelarangan terbesar ialah syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Itu dakwah, berdoa, menyeru, memanggil, beribadah ghairihi kepada selain Allah, ma'ahu di samping berdoa, beribadah kepada Allah. Ya, terus baca syarahnya. Qala Syekh rahimahullah ta'ala asyirku da'watu ghairihi ma'ahu wa qad qala subhanahu walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun wa qala subhanahu wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin wa fis sahihaini anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu dhanbi a'zamu qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qila summa ayyun qala an taqtula waladaka khasyata an yut'ima ma'aka qila summa ayyun
qala antazni tazniya bihalilati jarika. Bayyana sallallahu alaihi wasallam anna syirka a'zamu dzunubi wa ashadduha wa akhtaruha. Wa fil hadisil akhari yaqulu sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billahi. Al-haditha muttafaqun alaihi. Fattauhidu huwa ifradullahi bil ibadati wa syirku huwa da'watu ghairillahi ma'allahi tad'uuhu aw takhafuhu aw tarjuhu aw tadbahu lahu aw tanzuru lahu aw ghairu dhalika min anwa'il ibadati. Hadha syirku al-akbaru sawa'un kana al-mad'u nabiyan aw jiniyan aw syajaran aw hajaran aw ghairu dhalika. Walihadza qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Fa syai'an nakiratun fi siyaqin nahi fata'ummu kulla syai'in. Wa qala subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Fa'adhamu ma amara Allahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadati wa a'dhamu ma nahallahu anhu huwa syirku billahi azza wa jalla kama taqaddama. Walihadza aktsara subhanahu fil qur'ani minal amri bitauhidi wa nahyi anisyirki. Nah, ya kata Syekh bin Baz, asyirku da'watu ghairihi ma'ahu. Ini pengertian definisi syirik lebih mudah. Ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu menyeru kepada selain Allah di samping menyeru Allah, berdoa. Dalam artian ini perwakilan dari ibadah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik Nabi dan Rasul, la habitu anhum ma kanu ya'malun, akan gugurlah dari apa yang mereka kerjakan. Walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para nabi sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, seandainya engkau berbuat syirik terhapuslah amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan niscaya engkau benar-benar menjadi orang yang kalian menjadi orang-orang yang merugi. Dalam Sahihain riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW menyatakan, Nabi SAW ditanya, ayyudzan bi a'zam, ini hadis yang kemarin di kitab kajian kita, kitab apa? Ya, Al-Adabul Mufrad, Rasul Barat, Syarah Adabul Mufrad. Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu dosa apa yang paling besar? Oh bukan ya, kalau yang kemarin apa? Ala unabbiuka bi akbaril kabair, gitu ya. Baik. Ini bukan hadis Abu Bakrah. Itu engkau menjadikan tandingan lillahi niddan, engkau menjadikan niddan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakanmu. Summa ai, kemudian apa lagi? Antaqtula waladaka khasyata ayat ma'ak, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bareng kamu. Artinya takut miskin, kekurangan rezeki. Ya. Baik. Summa ai, kemudian apa lagi? Qala antazniya bi halili jarik. Itu kemudian apa lagi kata Nabi, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ya. Berzina dengan istri tetangga itu lebih berat. Bahkan kata Nabi, seorang berzina dengan 10 wanita itu lebih mudah, lebih ringan dibanding dia berzina dengan satu istri tetangga. Ya, jadi beda ya zina itu kadarnya. Berzina dengan orang lain dengan berzina dengan istri tetangga. Ya, itu kan banyak itu kejadian saat itu. Makanya kalau tetanggaan itu hati-hati. Ya. Maka jelalatan ke perempuan lain, walaupun jelalatan itu dosa, ya, namun dosanya itu lebih bahaya kalau jelalatan ke perempuan tetangga. Sekarang antum di sini nih, ya, di perumahan ini, maka warga-warga sini adalah tetangga antum. Hati-hati, jangan jelalatan, jangan jelalatan. Hati-hati, karena ini tetangga. Ya, hati-hati.
Yang Jauhar. Ya. Udah mukim di sini berarti antum. Mau antum orang mana kayak ketika antum di sini udah mukim di sini. Makanya sholatnya kosor enggak? Ya, dijamak enggak? Udah mukim di sini. Ya. Dia mukim di sini. Bahkan Suyudi nikah di sini juga. Nikah di sini. Apa rezeki? Iya. Emangnya antum mau nikah juga? Belum. Ya. Sini. Ya Ahmad, jadi warga sini sekarang. Ya, kalau masuk Ramadan di sini Ahmad nggak boleh. Oh, saya kan musafir, enak aja musafir. Nah, ya, bukan sini. Muslih, warga sini. Bang antum ini ya, Jakarta ya. Nah, Jakarta yang mana Muslih? Iya, mana namanya? Oh, Pasar Minggu. Ya, mana lagi tadi? Ya. Bayyana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna syirka a'dhamu dzunub. Bahwasanya kesyirikan dosa yang paling besar, wa syadduha wa akhtaruha. Yang paling parah, paling berbahaya. Hadis kemarin Abu Bakrah di Rasul Barat ada Mufrad juga ada hadis ini ya. Redaksi yang lain. Ala ukhbiruka ya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan pada kalian dosa besar yang paling besar? Sampai 3 kali, yaitu asyirku billah. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah. Wa man laqiyallaha yusyriku bihi dakhala nar. Yusyriku bihi syai'an dakhala nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan enggak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, masuk surga. Masuk surga dia, walaupun mungkin bisa jadi dia masuk neraka duluan. Ya, karena bisa jadi dia membawa dosa besar, ya, dan belum dia bertobat di dunia atas dosa besar tersebut. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala nar. Namun siapa yang menyekutukannya, ya, siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan berbuat syirik padanya, dia pasti masuk neraka. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, ala ukhbirukum bi akbar kabair, qalu bala, qulna bala ya Rasulullah, qala al-isyrak billah. Nah, itu baru yang keduanya, ya, uququl walidain. Maukah aku beritahukan pada kalian dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Wa tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Maka tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa syirik huwa da'watu ghairillahi ma'allah. Sedangkan syirik itu adalah berdoa menyeru kepada selain Allah, ma'allah, di samping berdoa menyeru kepada Allah, beribadah pada Allah. Tad'uhu aw takhafuhu aw tarjuhu aw tadbahulah. Anda berdoa padanya, takut kepadanya, berharap kepadanya, menyembelih lahu untuknya, bernazar untuknya, atau yang lainnya min anwa'il ibadah, ya, dari segala jenis ibadah Anda berikan pada selain Allah. Hada asyirkul akbar. Ini syirik akbar. Sawa'un kana al-mad'u nabiyyan aw jinniyan aw syajaran aw hajaran aw ghairu dzalik. Apakah mad'unya yang diseru, yang dijadikan objek tempat berdoa itu adalah nabi, yang diibadahi adalah nabi, jin, pohon, batu, atau yang lainnya. Walihada qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, beribadahlah kalian hanya pada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Syai'an nakiratun fi siyaqin nahi. Nanti belajar ilmu usul fikih. Syai'an itu nakirah. Nah, ini juga antum baru ajrumiyah belum nyampe bab nakirah ma'rifah. Nakirah itu intinya umum lah ya. Ya, enggak ada alnya. Pakai tanwin. Ya, syai'an wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun fi siyaqin nahi, dalam konteks nahi. Karena ayat itu didahului oleh la nahiyah jazimah. Tadi pagi udah kita sebutin belum? Dia jurumiyah la nahiyah jazimah. Ya. Yang bedanya kalau ke Allah bukan la nahiyah jazimah, la du'aiyah jazimah. Iya, tadi pagi apa kemarin? Hah? Tadi ya? Kemarin. Nah, ya. Nah, itu kan konteksnya nafyun, penafian. Nah,
Perhatikan nakirah dalam konteks penafian, nahyun ini temannya nafyun. Fata'ummu kulla syai', maka ini mencakup segala sesuatu. Artinya jangan sekutukan Allah dengan apapun. Apakah dengan malaikat, nabi, rasul, wali, habaib, kiai, ustadz, enggak boleh dengan sesuatu apapun Allah enggak boleh disekutukan. Yaitu dalam ibadah. Ya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada Allah dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Fa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Maka perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, wa huwa ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa'adhamu ma nahallahu an asyirku billah. Huwa asyirku billah kama taqaddama. Nah, perkara yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan pada Allah. Ini sebagaimana yang telah lalu. Walihada aktsara subhanahu wa ta'ala fil Quran, oleh karena itu Allah aktsara memperbanyak di Al-Quran ya minal awamir bit tauhid wan nahyi anis syirk. Itu perintah untuk bertauhid dan larangan dari berbuat kesyirikan. Terus lanjut. Bismillah. Qala Syekh rahimahullah ta'ala fa idza qila laka mal usulu as-salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini al-aslul awal ma'rifatullah, usul salasah yang wajib diketahui. Wa idza fa idza qila laka, apabila Anda ditanya mahiyal usul as-salasatu allati tajibu ma'rifatuha, apa usul salasah yang wajib diketahui oleh hamba? Faqul, maka jawablah ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyyah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu pengetahuan hamba ya terhadap Rabbnya, agamanya, nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Qala Syekh Ibnu Bazin hadhil usulu as-salasatu tajma'u ad-dina kullahu man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka wa hiya allati yas'alu anha al-'abda fi qabrihi yus'alu anha al-'abdu fi qabrihi. Hadhil usul salasah, inilah tiga landasan utama ya. Saya pernah sebutkan ya di awal-awal tentang perbedaan usul salasah dan salasatul usul ya. Ya, kalau usul salasah ini dia. Syekh punya risalah mustaqillah, risalah tersendiri, usul salasah ini. Ya, kalau salasatul usul dimulai dari i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail sampai akhir. Paham ya? Baik, wa idza qila laka ma hiyal usul as-salasah allati tajibu ma'rifatuha, apabila Anda ditanya apa itu usul salasah, tiga landasan yang wajib bagi hamba untuk ketahuinya, faqul ma'rifatul abdi rabbah, maka jawablah, katakanlah itu pengetahuan hamba terhadap tentang Rabbnya, wa dina, agamanya, wa nabiyyah, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum ini ditanya kubur tentang tiga hal ini aja nih. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyyuka. Kita enggak ditanya tentang yang lain. Ya. Kita enggak ditanya tentang yang lain. Kamu manhajnya apa? Enggak ada kayak gitu. Ya. Enggak ada. Madhabnya apa? Enggak ada. Ya, kita enggak ditanya tentang yang lain. Tiga hal ini aja. Barakallahu fik. Ya. Hadhil usul salasah tajma'u ad-dina kullah. Tiga landasan agama inilah yang mencakup ya seluruh agama semua. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Wa hiya allati yus'alu anha al-abdu fi qabrih. Yang tiga hal inilah seorang hamba akan ditanya di kuburannya. Ya. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semuanya setoran hafalan masing-masing satu sama temennya yang santri semuanya. Ya, ayo cepat setoran. Ihsan sama ana sini Ihsan. Ayo masing-masing.
Ya, walaupun Paris udah setoran full, tetap murojaah sama itu antum. Sama siapa? Topik. Setoran antum. Ihsan maksudnya. Padahal Ihsan. Diri sana enggak kedengeran kalau antum di situ. Hah? Siapa yang belum hafal? Hah? Antum ngapalin sambil diri. Cepetan. Ayo. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna layar doh la malakun la yashraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Wa annal masajida la yajuzu lahu i'lam rahimakumullah i'lam arsyadakallah annal hanafa millatu enggak kedengeran Anda?
da'wati wa'budullah fa idza qila laka kelas. Ayo, yang lain.